Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusuf di channel gua Yusuf Arifin Yusuf Bisnis, channel yang berbicara tentang bisnis dan uang. Hari ini kita berbicara masih tentang saham, yaitu PT Buyung Putra Sembada atau kode sahamnya adalah Hoki ya. Produknya itu beras, mereka punya brand namanya Cap Topi Koki. Karena gua seorang cowok, biasanya bini gue yang belanja beras, gue nggak tahu sebenarnya bini gue di beras yang merek apa. Oke, kita mau ke dia punya laporan keuangan sedikit ya. Di sini kalau lihat sekilas saja, itu dia punya laporan keuangan dari 2018 ya. Net income-nya itu 2019 sedikit menurun, 2020 menurun. Oke. Dan kita mau lanjut di dia punya revenue ya. Nah, revenue-nya ini sebenarnya sedikit aneh. Kenapa? Karena revenue-nya naik sedangkan net income-nya turun. Berarti ada masalah di dia punya HPP atau COGS yang nanti kita akan lihat ya di laporan keuangannya lebih detail. Nah, tapi untuk kita mau lihat sedikit ya di dia punya price to book value-nya 2,39, agak sedikit tinggi sebenarnya ya. Lalu dia punya debt to equity ratio sebenarnya masih aman 0,31, ROA-nya cukup tinggi 10,5, ROE-nya juga cukup tinggi di atas rata-rata. Net profit marginnya yang ini kurang bagus, yaitu sangat-sangat rendah. Itu disebabkan di atasnya aja ya, gross profit margin cuma 10%, udah pasti ke bawahnya itu tinggal sedikit banget. Artinya dia punya HPP ini di 90%. Oke, lanjut lagi. Dia punya memang perusahaan yang rajin bagikan dividen ya, cuman dia punya dividen cukup kecil, cuman 1,7% saja. Berikutnya kita lihat dari laporan keuangan Q1 2020, cashnya ini cuma 2 miliar, sedangkan hutang jangka pendek 173 miliar dan hutang jangka panjang 29 miliar. Sebenarnya ini oke, cuma hutang jangka pendeknya yang cukup sangat-sangat besar, yaitu 173 miliar dibanding cash yang dia punya cuma 2 miliar saja. Ini sangat-sangat berbahaya. Kita bisa dilihat dia punya cash 2 miliar, sedangkan market cap-nya sebenarnya ini cukup besar, yaitu 1,5 triliun guys. Kita bisa lihat sebenarnya likuiditasnya sebenarnya cukup oke karena masih ditransaksi. Kita mau lihat di sini ya, yaitu laporan keuangannya Q1 2020 yang gue ambil dari websitenya IDX ya, .co.id, kalian bisa lihat sendiri. Dan kita mau lihat di sini pemicu utama kenapa salesnya naik tapi profitnya makin lama makin tipis dari 2018 ke 2019. Kita bisa lihat di sini ya, yaitu salesnya di sini naik dari 400 miliar ke 458 miliar. Nah, tapi yang membahayakan adalah dia punya HPP. Kita bisa lihat ya, saldo awalnya 150 miliar, habis itu pembelian di 309 miliar, saldo akhirnya segini ya. HPP-nya ini bahan baku dan pengemasan digunakan 399 miliar. Belum ditambah lagi biaya tenaga kerja langsung yang meningkat dari tahun lalu. Bukan hal yang begitu bagus. Listrik dan telepon ini bertambah banyak ya, dari 789 juta jadi 1,2 miliar ya. Perbaikan sebenarnya menurun, hal yang bagus ya. Pemakaian bahan pembantu juga turun, sebenarnya bagus ya. Cuman di sini ada perlengkapan dan peralatan kantor 2 juta masih oke sebenarnya. Nah, kalian bisa lihat ya, total biaya fabrikasi ini jadi meningkat juga dibanding tahun lalu. Nah, jadi kita mau lihat totally di sini ya, harga produksinya ini yang naik drastis dari 351 miliar menjadi 405 miliar. Otomatis ini yang menyebabkan dia punya laba itu turun. Nah, paling enak sebenarnya ngelihatnya itu kalau di sebelah sini ya, kita bisa membandingkan dari
Q1 2017 nih kita lihat ya. Salesnya dari 348, kalian bisa lihat ya. 380, 390 sampai ke 450, itu naik terus 4 tahun terakhir ya. Permasalahannya HPP-nya naiknya tidak sebanding. Kalau ngelihat angka-angka dong mungkin kalian nggak bisa ngerti. Nah, enaknya di sini ada persentase ya. Nah, ini efisiensi perusahaan yang perlu dikhawatirkan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena HPP-nya dari 84,8% udah tinggi, naik lagi, ini naik lagi sampai benar-benar naik lagi di kuartal pertama 2020 itu di 90%. Nah, jadi sisanya itu udah ya, laba kotor aja cuma 10%, sisa di bawah cuma 3,2%. Ini bukan hal yang bagus untuk manajemen perusahaan. Jadi sangat-sangat berharap Hoki bisa memperbaiki kinerja perusahaannya. Mungkin kita bisa bandingkan di kuartal kedua di 2019 ya, kita bisa lihat ya secara persentase ya. HPP-nya sebenarnya masih cenderung standar ya. Kalau di kuartal 2, kita mulai kuartal 3 HPP juga masih tinggi 87, 86, 85 ya, 85 ya. Jadi mudah-mudahan di kuartal kedua di 2020 ini dia punya efisiensi untuk HPP-nya ini bisa dimaksimalkan kembali. Nah, tapi saya mau lihat satu pandangan yang berbeda sedikit, yaitu di valuasinya. Kita bisa lihat sekarang harganya Hoki ini di 660, sedangkan harga wajarnya di 964. Jadi margin of safety-nya 46%. Ini layak dibeli kalau perusahaan Hoki ini manajemennya bisa memperbaiki, mereka punya HPP. Kalau enggak, menurut saya cukup kurang bagus untuk jangka panjang ya, untuk diinvestasi perusahaan Hoki ini. Karena saham yang bagus, bisnis yang bagus itu harus dikelola oleh manajemen yang bagus. Oke, apabila kalian suka video ini silahkan tekan tombol like dan jangan lupa subscribe channel gua, ditekan belnya agar apabila gua ada video baru kalian bisa langsung ternotifikasi, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Sampai ketemu video berikutnya. Bye bye.